Keesokan harinya, bertempat di sebuah pegunungan yang indah, terlihat sang nenek dan Van bertemu sembari berbincang. Ternyata mereka berdua sudah lama saling mengenal. Sang nenek bertanya tentang seseorang yang datang dan menceritakan hal yang dialaminya saat berada di hutan tadi malam. 가슴이 벌렁벌렁해 낯설어서 혼났다. 사방 천지에서 난리가 나더라. 정체된 니놈 운명도 이제 앞으로 나아갈 수가 있지 않겠어. 어젯밤에 갑자기 온 땅과 물이 진동하고. Namun, Van hanya menjawab dengan singkat bahwa iblis nafsu mengincarnya. Tentu saja, orang yang mereka bicarakan adalah Miho. Mendengar jawaban itu, nenek langsung bertanya, apakah Miho mengenali Van, dan ternyata dia tidak mengenali Van sama sekali. Dari sinilah dapat diketahui bahwa suatu masa dulu mereka pernah saling mengenal. 사람의 인과가 있고 연이 있어야 닿는 것이다. 그리 오래 살고도 모르더냐? Saat itulah, Van kembali mengingat kisah masa kecilnya saat dia berhasil diselamatkan oleh para biksu. 후원은 없을 듯합니다. 닷새 뒤에 정연기의 습격에서 홀로 살아남아 있었습니다. Sang nenek pun masih terlihat cukup segar dan nampak sedang berdebat dengan pimpinan para biksu. Perdebatan itu membahas sebuah perisai pelindung dan persoalan mendidik para anak untuk dijadikan pemburu iblis. 아이들을 또 주살승으로 만들려고 하는 것 아닌가? Kemudian, pimpinan para biksu membawa beberapa orang anak menuju sebuah tempat yang mempunyai gerbang besar berwarna hitam. Saat gerbang itu dibuka, sesosok makhluk besar bertanduk terlihat nyata di hadapan mereka semua. Kakek biksu itu langsung menjelaskan perihal makhluk itu, di mana dijelaskan bahwa Pulau Tamra merupakan tempat yang dibuat untuk menyegel sang makhluk yang bernama iblis nafsu. 살아있는 모든 것들을 사육하는 요괴가 된 더러운 욕망이나 악의 기운으로 취하고 정염이다. Dia pun menjelaskan bahwa tak ada kekuatan manusia normal yang bisa melawan iblis tersebut. Tak lama kemudian, kakek biksu pun melakukan sebuah ritual di hadapan mereka semua untuk mengambil suatu cairan dari tubuh makhluk iblis itu. Ternyata, percobaan inilah yang sempat diperdebatkan oleh sang nenek. Kakek biksu memasukkan cairan itu ke dalam tubuh Van kecil demi mewujudkan keinginannya untuk melawan iblis nafsu. Cairan itu pun langsung bereaksi dan menyatu dalam tubuh Van. Keesokan harinya, dua orang bocah semalam dibawa ke halaman kuil. Dari beberapa orang, hanya mereka berdualah yang berhasil selamat dari percobaan sang kakek biksu. Sekarang, mereka berdua adalah manusia separuh iblis. 이미 너희의 몸속에는 정염귀의 피가 흐르고 Di saat itulah, sang biksu memberinya nama Van. Mereka berdua dilatih cukup berat. Di situ pula, seorang wanita cantik bernama Won Jeon terlihat. Kemudian, Miho nampak sedang melamun, dan terkejut mendengar panggilan dari sekretaris Kang. Miho terlihat sudah berada di SMA Tamra untuk bertemu dengan Pak Kepsek. 그 운동장에 잔디도 새로 깔아주신다고. Agar Miho bisa menjadi relawan di sana, Paman memberikan cukup banyak bantuan pada SMA Tamra. Lalu, Miho langsung memperkenalkan diri pada para guru di sana dan menjelaskan alasannya menjadi relawan di SMA Tamra. Setelah itu, Miho masuk ke dalam ruang bimbingan yang merupakan ruang barunya. Drama serial Korea Island, episode kedua pun dimulai.
Siang harinya, Paman terlihat berjalan bersama Giovanni, yang merupakan utusan pader untuk menjaga dan melindungi Miho sesuai dengan ramalan yang mereka percaya. 너무 낯설지도 않고 어딘가 그리운 느낌도 들고. Paman dan Giovanni sedikit berbincang tentang pengalaman Giovanni menjadi pengusir setan. 예언서의 존재. 신부님이 지켜왔던 하나의 소명과 구원자가 어쩔 생각인 건가? 또 단순하게 지키고. 제가 생각보다 그리고 좀 유능하거든요. Agar tak menimbulkan kecurigaan, Paman akan memperkenalkan Giovanni sebagai keponakan kepada Miho. Di mobil, Miho sedang melihat pemberitaan tentang sang bibi yang menjadi ketua yayasan baru dari grup Dehan. 양보 당해드리죠. Tak lama berselang, Miho pun menerima telepon dari seseorang. Raut wajah Miho sangat menunjukkan kekecewaan. Mobil pun terlihat menepi ke pinggir jalan, dan terjadi pembicaraan antara Miho dan sekretaris Kang. Nah guys, ternyata insiden takedown yang menyebar di pemberitaan adalah benar ulah dari sang bibi. Terlebih lagi hal itu juga melibatkan sekretaris Kang. Miho pun dengan sedih langsung memecat sekretaris Kang. 이제 우리 그만 보죠. 이 일은 그냥 나만 할게요. 말씀드릴게. 아직 시작도 안 했어요. Bahkan, sekretaris Kang malah jujur mengatakan bahwa dia memang selalu berada di sisi sang bibi. Merasa sangat kecewa, Miho pun langsung men-takedown sekretaris Kang dan berlalu pergi. 이 차 그냥 가죠. 미안해 아가씨. 눈물까지 나고 지랄이야. Saat itulah, tiba-tiba asap hitam tebal terlihat merasuki sekretaris Kang. Sedangkan Miho sendiri, nampak sedang menelpon Paman untuk minta dijemput. 아가씨. 아저씨? 아저씨? Namun sayangnya, jaringan sinyal telepon menghilang dan membuat pembicaraan mereka terputus. Tak berselang lama, hanya sekejap mata, sekretaris Kang sudah berada jauh di hadapan Miho. Miho yang melihat perubahan pada tangan sekretaris Kang, langsung mengeluarkan tendangan putarnya, dan langsung pergi menyelamatkan diri, berlari menuju ke dalam hutan. Namun, Miho pun tentu saja berhasil ditangkap dan berada di bawah kendali sekretaris Kang. Dalam keadaan genting seperti itu, untuk yang kedua kalinya, pria berjas hitam yaitu Van, kembali muncul untuk menyelamatkan Miho. Van pun tanpa berbasa-basi, langsung mengeluarkan jampe-jampe jurus kucurnya. Dan langsung melindungi Miho dari serangan Kang, menggunakan tubuhnya. Pertarungan tak seimbang pun, kembali terjadi. Dengan sangat mudah, Van kembali berhasil mencacah manja si monster di dalam tubuh sekretaris Kang. Penuh dengan rasa asmara, Miho pun mempertanyakan jati diri Van, yang selalu ada tepat di saat Miho terdesak. Kilas masa lalu pun kembali terjadi. Terlihat Won Jeong atau Miho Junior sedang berlari kecil membawa kumpulan kunci. Tanpa diduga, Van yang masih kecil langsung menggigit lengan kanan Won Jeong yang ingin menyelamatkan mereka berdua yang terkurung. Tak lama kemudian, mereka bertiga berhasil lolos dari kuil.
Namun, luka gigitan yang ada pada lengan Won Jeong membuatnya lelah dan pingsan. Di sisi lain, nenek dan kakek biksu berdebat tentang pelarian mereka bertiga. Saat itu pula lah, mereka bertiga kembali ke kuil, dengan kondisi Miho yang berada dalam gendongan Fan Junior. Disalahkan tentang pelarian itu, Fan Junior dan temannya pun dihukum. Won Jeong yang sudah terlihat pulih, kembali mendatangi Fan Junior untuk meminta maaf, sekaligus berpamitan untuk pergi dari kuil itu. 미안해. 나 때문에 살고 싶지 않더라도 견뎌. 기다려줘. Kembali ke masa kini, untuk pertama kalinya, Fan pun berbicara kepada Miho dan langsung berlalu pergi. Miho yang menceritakan kejadian yang dialaminya pada polisi, merasa tak ditanggapi dengan serius. Karena menurut para polisi, cerita Miho terlalu menghayal. Miho kemudian pergi, setelah meminta paman menghubungi sang ayah. 대한그룹 외동딸. Setibanya di rumah, paman pun langsung menghubungi sang ayah. 네, 회장님. 막상 낯선 곳에 오니까 Dari balik dinding kamar, Miho pun sedikit mendengarkan pembicaraan mereka. Yang juga meragukan kejadian yang Miho alami. Oke guys, lanjut di episode selanjutnya ya. Assalamualaikum.